Wow, kabar mengejutkan hari ini. Kalian pasti dibuat terkejut dengan kabar Timnas Indonesia hari ini. Pelatih Arab Saudi mundur usai dikalahkan Timnas Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Padahal baru saja ganti. Wah. Publik negara tetangga pasti dibuat ketar-ketir. Ini pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga Piala AFF 2024. Kira-kira siapa saja mereka? Wow, alasan yang bikin gempar jagat sepak bola. Ternyata ini alasan Shin Tae-yong berani mainkan Marcelino meski jarang bermain di klubnya. Kira-kira kenapa ya? Begini penjelasannya. Loh. Media Italia tiba-tiba tanya ke Erick Thohir soal naturalisasi Emil Audero. Kira-kira bagaimana ya respon Erick Thohir? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hervé Renard mundur usai Arab Saudi kalah lawan Arab Saudi. Agak sepak bola dunia digemparkan oleh kabar mengejutkan pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini datang tak lama setelah kekalahan mengejutkan 0-2 dari Timnas Indonesia pada matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini tak hanya membuat pendukung Arab Saudi kecewa, tetapi juga memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola. Kekalahan ini dianggap sebagai aib besar bagi skuad Green Falcons. Banyak pengamat sepak bola Arab Saudi seperti Al-Qaus dan Khaled Al-Atawi lantang menyuarakan agar Renard segera mundur. Mereka menilai pelatih asal Perancis tersebut tak mampu membawa Salam Al-Dawsari dan rekan-rekannya tampil maksimal di ajang internasional. Ketika Anda berbicara soal tanggung jawab, itu seharusnya lebih dari sekadar kata-kata di depan media. Renard harus mengakui kesalahannya dan mengambil tindakan nyata, yaitu mengundurkan diri, ujar Al-Qaus dengan tegas, seperti dilansir dari Al-Saudia 356. Bukan hanya pengamat, para pendukung Arab Saudi pun ramai-ramai melontarkan kritik tajam terhadap Renard. Mereka menyebut kekalahan dari Indonesia sebagai puncak ketidakpuasan atas performa tim yang selama ini inkonsisten. Hervé Renard sebenarnya sempat menjadi pahlawan bagi sepak bola Arab Saudi. Namanya melambung usai kemenangan sensasional 2-1 atas Argentina di matchday pertama Piala Dunia 2022. Namun perjalanan manis itu kini terasa bagai kenangan yang jauh seiring dengan hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Renard mungkin pernah membawa momen gemilang bagi tim, tapi sepak bola adalah tentang kontinuitas. Kekalahan dari Indonesia menunjukkan bahwa dia bukan lagi orang yang tepat untuk memimpin tim ini, kata Khaled Al-Atawi. Keputusan mundur ini memunculkan banyak pertanyaan siapa yang akan menggantikan Renard. Apakah Timnas Arab Saudi bisa bangkit di bawah pelatih baru? Para penggemar pun mulai berspekulasi di media sosial, bahkan ada yang membandingkan situasi ini dengan pengunduran diri Roberto Mancini beberapa waktu lalu. Kini fokus para pendukung dan pengamat beralih kepada Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF). Langkah apa yang akan diambil untuk menyelamatkan harapan mereka lolos ke Piala Dunia 2026? Berita ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak warganet yang terkejut dan menyayangkan keputusan Renard, sementara yang lain justru mendukung langkahnya. Ini langkah yang tepat, tapi kenapa harus nunggu kalah dari Indonesia dulu? Tulis salah satu pengguna Twitter. Apa yang terjadi dengan sepak bola Arab Saudi? Dari mengalahkan Argentina jadi kalah dari Indonesia? Sangat mengecewakan, tulis komentar lainnya. Bagaimana menurut Anda, apakah mundurnya Hervé Renard keputusan yang tepat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong siapkan pemain untuk Piala AFF 2024. Kabar mengejutkan datang dari Shin Tae-yong menjelang Piala AFF 2024.
Pelatih asal Korea Selatan ini telah mengumumkan daftar skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di turnamen sepak bola antar negara ASEAN. Namun keputusan Shin Tae-yong justru menjadi perbincangan hangat karena ia tidak memanggil sejumlah pemain kunci yang biasanya mengisi lini utama skuad Garuda. Nama-nama besar seperti Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, Calvin Verdong, Tom Haye, hingga Maarten Paes yang menjadi andalan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak termasuk dalam daftar kali ini. Sebaliknya, Shin Tae-yong memilih untuk membawa pemain-pemain muda berbakat dari Liga 1 dan Liga 2, termasuk beberapa nama yang belum memiliki pengalaman besar di level internasional. Keputusan ini langsung menuai berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola, baik di dalam negeri maupun dari negara-negara tetangga. Banyak yang bertanya-tanya apa strategi yang sedang direncanakan oleh Shin Tae-yong. Beberapa pihak menduga bahwa pelatih asal Korea Selatan ini sengaja tidak membawa pemain terbaiknya untuk memberikan waktu istirahat setelah jadwal padat di kualifikasi Piala Dunia. Namun tidak sedikit yang merasa bahwa langkah ini berisiko mengingat persaingan di Piala AFF semakin ketat setiap tahunnya. Negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand pun dikabarkan terkejut dengan daftar pemain yang dibawa oleh timnas Indonesia. Media Vietnam menyebut langkah Shin Tae-yong sebagai keputusan berani namun penuh risiko, sementara media Thailand mempertanyakan apakah Indonesia serius menargetkan gelar juara di turnamen kali ini. Meski demikian, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktis yang sering mengejutkan lawan-lawannya. Ia telah membuktikan kapasitasnya dengan membawa timnas Indonesia tampil kompetitif di berbagai turnamen internasional. Banyak pengamat yang percaya bahwa keputusan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi. Bagi para penggemar timnas, langkah ini memancing diskusi hangat. Beberapa mendukung keputusan Shin Tae-yong dengan alasan regenerasi pemain, sementara yang lain merasa khawatir Indonesia tidak tampil maksimal di Piala AFF. Komentar-komentar seperti, kita harus percaya pada keputusan Shin Tae-yong, dia pasti punya rencana matang, hingga kenapa pemain-pemain terbaik tidak dipanggil? Bukankah targetnya juara? Ramai menghiasi media sosial. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Shin Tae-yong ini adalah langkah tepat untuk masa depan timnas Indonesia? Atau justru berisiko terlalu besar untuk menghadapi negara-negara kuat di ASEAN? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan dukung Garuda untuk terus terbang tinggi di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong panggil Rafael Struijk hingga Ivar Jenner untuk Piala AFF 2024. Kabar menarik datang dari skuad timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Setelah sebelumnya beredar rumor bahwa Shin Tae-yong hanya akan memanggil pemain dari Liga 1 dan Liga 2. Ternyata pelatih asal Korea Selatan ini juga menyertakan beberapa pemain inti yang berkarier di luar negeri. Nama-nama seperti Ivar Jenner dalam kurung, Jong Utrecht, Rafael Struijk dalam kurung, Brisbane Roar, dan bahkan Justin Hubner dalam kurung Wolves U21 disebut dalam daftar panggilannya. Namun, kabar ini tetap diselimuti tanda tanya besar. Seperti yang diketahui, Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Hal ini berarti klub-klub memiliki hak penuh untuk tidak melepas pemainnya. Situasi ini membuat partisipasi mereka belum bisa dipastikan hingga pihak klub memberikan izin. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengonfirmasi hal ini dalam wawancaranya. Ia menyebutkan bahwa pemanggilan pemain luar negeri seperti Justin, Ivar, dan Rafael adalah bagian dari rencana Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad. Namun, segalanya akan tergantung pada kesediaan klub masing-masing. Sebelumnya, publik sempat terkejut saat daftar awal pemain yang dipanggil didominasi oleh nama-nama dari Liga 1 dan Liga 2. Keputusan ini sempat memunculkan spekulasi bahwa Shin Tae-yong hanya fokus pada regenerasi pemain lokal. Namun dengan masuknya nama-nama besar seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk, jelas bahwa Shin Tae-yong tetap berkomitmen membawa kekuatan terbaik untuk menghadapi turnamen bergengsi ini. Kehadiran pemain-pemain yang biasa mengisi skuad inti timnas Indonesia tentu membuat negara-negara tetangga di grup B terkejut.
Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos yang menjadi lawan timnas Garuda pasti tidak menyangka bahwa Shin Tae-yong masih mampu menurunkan kekuatan penuh di tengah keterbatasan jadwal Piala AFF. Media Vietnam bahkan mulai melaporkan bahwa Indonesia bisa menjadi kuda hitam berbahaya dalam turnamen ini, terutama jika pemain-pemain luar negeri tersebut mendapatkan izin klub. Piala AFF 2024 dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dengan format kandang tandang, persaingan di grup B dipastikan akan semakin sengit. Meski status turnamen ini bukan bagian dari kalender FIFA, antusiasme supporter tetap tinggi, terutama dengan potensi hadirnya pemain-pemain bintang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Shin Tae-yong mampu membawa skuad terbaiknya ke Piala AFF 2024 atau justru harus menghadapi tantangan besar tanpa dukungan penuh dari klub luar negeri? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan dukung Timnas Indonesia untuk memberikan yang terbaik di turnamen ini. Media Korea puji Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Keberhasilan Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan gemilang atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus menjadi perbincangan hangat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Korea Selatan. Media dan warganet Korea ramai-ramai memuji kerja keras Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, serta semangat juang skuad Garuda yang mulai menorehkan sejarah baru. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa dalam kurung 19 November 2024, Timnas Indonesia tampil luar biasa dengan meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Hasil ini tidak hanya mengangkat posisi Indonesia ke peringkat 3 grup C, tetapi juga membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya oleh tim Merah Putih. Media Korea Selatan tidak ragu memberikan apresiasi atas pencapaian Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Salah satu surat kabar ternama Hanko Oki memuat judul berita yang berbunyi Shin Tae-yong yang luar biasa, Piala Dunia terlihat. Dalam laporannya, media tersebut menggarisbawahi betapa istimewanya perjalanan Timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong telah membawa Indonesia memasuki pertarungan baru dengan tekad yang besar. Kemenangan ini adalah langkah monumental menuju final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, tulis Hanko Oki. Tidak hanya media, warganet Korea Selatan pun ikut memberikan dukungan dan rasa bangga terhadap kiprah Shin Tae-yong. Mereka menganggap pelatih ini sebagai simbol keberhasilan di luar negeri dan bukti bahwa pelatih Korea mampu menginspirasi dan membawa perubahan besar. Kabar ini tentu saja memantik reaksi hangat dari masyarakat Indonesia. Banyak yang merasa bangga karena pelatih mereka mendapat apresiasi dari negara asalnya. Di media sosial, warganet Korea bahkan menuliskan komentar positif seperti Shin Tae-yong telah membuktikan bahwa pelatih Korea bisa membawa tim dari negara lain ke tingkat yang lebih tinggi. Atau semangat Indonesia adalah bukti dari kerja keras Shin Tae-yong. Di Indonesia sendiri, para pendukung timnas turut mengungkapkan kebanggaan mereka. Ada yang menulis, terima kasih Shin Tae-yong sudah membawa nama Indonesia harum bahkan di mata dunia. Pujian dari Korea Selatan ini semakin menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berada di jalur yang benar. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju bahwa Shin Tae-yong adalah sosok penting di balik kebangkitan Timnas Indonesia? Tulis komentar Anda di bawah dan berikan dukungan kepada pelatih serta pemain Timnas Indonesia agar terus memberikan yang terbaik untuk bangsa. Alasan Shin Tae-yong pedam memainkan Marcelino lawan Arab Saudi. Keputusan Shin Tae-yong untuk memasukkan Marcelino Ferdinand dalam starting 11 saat laga krusial melawan Arab Saudi pada Selasa dalam kurung 19 November 2024 menjadi sorotan. Nama Marcelino mungkin tidak asing, tetapi selama kualifikasi Piala Dunia 2026, ia lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan. Namun Shin memutuskan memberi kesempatan pada gelandang muda ini untuk tampil sejak menit pertama dalam laga penting tersebut. Keputusan itu sempat memicu tanda tanya besar.
Mengingat performa Marcelino yang belakangan ini tidak maksimal, termasuk di level klub bersama Oxford United, banyak pihak meragukan apakah langkah ini tepat. Bahkan Shin sendiri mengakui bahwa Marcelino belum menunjukkan permainan terbaiknya selama beberapa waktu terakhir. Namun, insting seorang pelatih ternyata lebih dari sekadar angka statistik. Saya memutuskan untuk memasukkan Marcelino karena saya yakin dia bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Meski kualitasnya sempat menurun, saya merasa dia lebih baik dimainkan sejak awal dibandingkan sebagai cadangan, ungkap Shin Tae-yong dalam wawancaranya. Dan benar saja, Marcelino membuktikan bahwa kepercayaan tersebut tidak sia-sia. 2 gol spektakuler yang ia cetak bukan hanya menghidupkan peluang timnas Indonesia di grup C, tetapi juga menggemakan Stadion Gelora Bung Karno. Gol-gol itu tak hanya menjadi bukti kualitasnya, tetapi juga menjawab keraguan publik terhadap keputusannya. Shin pun mengakui bahwa penampilan Marcelino di laga tersebut melampaui ekspektasinya. Sejujurnya, saya tidak menyangka dia akan tampil sehebat itu. Dia bermain lebih baik dari yang saya duga, ujar Shin. Keberanian dan insting sang pelatih inilah yang menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia setelah paceklik poin di 5 laga sebelumnya. Keputusan ini mengajarkan bahwa terkadang sepak bola tidak hanya soal statistik atau pola permainan yang baku. Ada kalanya seorang pelatih perlu mengambil risiko berdasarkan naluri dan keyakinan terhadap potensi pemainnya. Langkah ini juga menjadi pesan penting bagi para pemain muda seperti Marcelino untuk selalu siap ketika peluang datang, terlepas dari situasi mereka sebelumnya. Laga melawan Arab Saudi menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan dukungan pelatih, segalanya mungkin. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan keberanian Shin Tae-yong memberi Marcelino kesempatan besar ini? Atau mungkin Anda punya pandangan lain soal strategi ini? Tulis komentar Anda di bawah dan mari dukung timnas Indonesia untuk terus melaju. Jay Itzes kumpulkan pemain tanpa staf sebelum lawan Arab Saudi. Jagat sepak bola Indonesia kembali memanas setelah pernyataan kontroversial dari pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly alias Bung Towel. Kali ini, Bung Towel mengeluarkan kritik tajam terhadap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Meskipun skuad Garuda baru saja meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukannya memberikan dukungan, Bung Towel justru menyoroti statistik pertandingan yang menurutnya menunjukkan kelemahan mendasar dalam permainan timnas Indonesia. Dalam program 2 sisi di TV One, Bung Towel menilai kemenangan atas Arab Saudi tidak lepas dari keberuntungan dan kelemahan lawan, bukan strategi cemerlang Shin Tae-yong. Ia menyebut statistik penguasaan bola yang hanya 23% sebagai bukti bahwa permainan timnas Indonesia masih jauh dari standar. Kalau naturalisasi dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari tim elite Asia, kenapa statistik permainan kita tetap buruk? Penguasaan bola kalah jauh, passing tidak akurat, bahkan serangan kita tidak seefektif yang seharusnya, ujar Bung Towel dengan nada sinis. Namun pernyataan yang paling memicu emosi publik adalah tudingan Bung Towel soal adanya krisis kepercayaan dalam tim. Ia mengacu pada momen ketika Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, mengumpulkan pemain untuk berdiskusi tanpa melibatkan staf kepelatihan. Meeting pemain tanpa pelatih menunjukkan krisis kepercayaan. Ini bukan sekadar penguatan mental, tapi ada sinyal pemain tidak sepenuhnya percaya pada pelatih mereka, tegas Bung Towel. Banyak yang menilai kritik Bung Towel terhadap Shin Tae-yong tidak lagi objektif. Alih-alih membangun diskusi positif, Bung Towel seolah mencari celah untuk terus menjatuhkan pelatih asal Korea Selatan itu. Bahkan muncul spekulasi bahwa Bung Towel memiliki kepentingan pribadi karena tidak bisa menitipkan pemain di timnas Indonesia. Shin Tae-yong terlalu sering mencari alasan atas permainan buruk tim, tidak seperti Hervé Renard yang berani mengakui kelemahan timnya. Ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong tidak siap bertanggung jawab, tambah Bung Towel, yang langsung memancing reaksi keras dari netizen. Pernyataan Bung Towel ini memicu gelombang protes di media sosial. Banyak pendukung timnas Indonesia merasa kritik tersebut tidak adil dan hanya bertujuan untuk menjatuhkan Shin Tae-yong yang telah membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Cukup sudah, Bung Towel.
Anda hanya bisa bicara tanpa solusi. Shin Tae-yong sudah membuktikan hasilnya di lapangan, tulis salah satu netizen di kolom komentar. Kemenangan 2-0 melawan Arab Saudi itu bersejarah. Kalau Anda tidak suka Shin Tae-yong, jangan bawa agenda pribadi ke ranah publik, tambah komentar lainnya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah kritik Bung Towel ini relevan atau justru menunjukkan sikap tidak sportif? Tulis komentar Anda di bawah dan dukung Timnas Indonesia terus melangkah maju. Erick Thohir bicara naturalisasi Emil Audero. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini berbicara kepada media Italia Corriere dello Sport mengenai kemungkinan naturalisasi Emil Audero, kiper Como 1907. Pernyataan ini menarik perhatian mengingat Emil pernah disebut sebagai salah satu kandidat potensial untuk memperkuat Timnas Indonesia. Emil Audero yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi, sebenarnya sudah lama menjadi sorotan. Namun, keinginan untuk dinaturalisasi sempat menemui hambatan besar. Sang ayah terang-terangan menolak ide tersebut di masa lalu dengan alasan Emil memiliki impian besar tampil di Piala Dunia, sesuatu yang kala itu tampak mustahil untuk Timnas Indonesia. Namun, situasi kini berubah drastis. Dengan performa solid Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peluang skuad Garuda untuk tampil di Piala Dunia menjadi lebih nyata. Hal ini membuat naturalisasi Emil kembali menjadi topik yang relevan. Ketika ditanya mengenai peluang tersebut, Erick Thohir memberikan jawaban yang cukup diplomatis namun penuh makna. Kami belum membahas hal ini meskipun telah bertemu lebih dari sekali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya. Jika Emil percaya pada program kami, tentu saja kami bisa membahas ini lebih lanjut, ujar Erick, seperti dilansir Tutto Mercatowo pada Jumat (22 November 2024). Pernyataan Erick ini dapat dianggap sebagai sinyal terbuka bagi Emil Audero. Di usianya yang kini menginjak 27 tahun, peluang Emil untuk memperkuat Timnas Italia tampaknya semakin kecil. Mengingat persaingan ketat di posisi penjaga gawang yang diisi nama-nama besar seperti Gianluigi Donnarumma. Bergabung dengan Timnas Indonesia bisa menjadi jalan baru baginya untuk tampil di level internasional. Dari sisi teknis, kehadiran Emil Audero jelas akan memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia. Meski Timnas sudah memiliki kiper berkualitas seperti Maarten Paes, Emil dapat menambah kedalaman skuad serta meningkatkan daya saing di sektor penjaga gawang. Sebagai jebolan akademi Juventus dengan pengalaman di Serie A, Emil membawa pengalaman yang tidak ternilai bagi skuad Garuda. Namun pertanyaan besar tetap ada, apakah Emil benar-benar percaya pada proyek Timnas Indonesia seperti yang diharapkan Erick? Keputusan ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal komitmen dan keinginan untuk menjadi bagian dari perjalanan besar Timnas Indonesia di level internasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Emil Audero akan menjadi langkah besar bagi Timnas Indonesia? Atau apakah Anda merasa naturalisasi seharusnya diberikan kepada pemain lain yang lebih siap? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.